Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya. Malam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada pertemuan kita hari ini. Pada kesempatan ini kita akan memulai sesi pengantar akuntansi, sebuah topik fundamental yang menjadi dasar dari pemahaman kita terhadap dunia keuangan dan bisnis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu dosen Alfiani Nurhidayanti, SEMSI, AKT. Sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai pengantar akuntansi, saya akan memperkenalkan saya dan teman-teman saya selaku perwakilan dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Kedua ada Bagas Bayu Saputra, yang ketiga ada Satya Rizky Auliawan, yang keempat ada Mustika Isma, dan yang kelima ada Kiki Happy Waluyan. Akuntansi bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana informasi keuangan disusun, dianalisis, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Maka dari itu, pemahaman awal yang kuat akan sangat menentukan keberhasilan kita di tahap selanjutnya. Ya udah, langsung saja kita mulai diskusi akuntansi. Akuntansi itu bukan cuma sekedar menyatat uang, tapi sistem informasi segala literally lebih ribet dari bayangan aku. Menurutku sih itu. Ya, betul. Katanya tuh prosesnya mulai dari identifikasi, transaksi, sampai jadi laporan keuangan. Kayak alur input, proses, output gitu. Contohnya kayak ibu-ibu yang ngatur budget belanja itu sebenarnya akuntansi juga loh. Nah, terus ada stakeholder internal eksternal. Internal tuh manajemen perusahaan. Eksternal kayak investor atau pemerintah. FYI, investor tuh peduli banget ya sama earning per share biar videonya gede. Kalau pemerintah mah ngincer pajak kita. Jenis perusahaannya tuh ada jasa, dagang, manufaktur. Contoh perusahaan jasa tuh kayak Bluebird atau Indosat. Kalau dagang tuh Alfamart kan. Mereka beli barang terus jual lagi tanpa ngolah. Iya benar-benar. Terus perusahaan manufaktur tuh kayak Unilever gitu kan, mereka itu produksi sabun dari bahan mentah. Jadi mereka itu prosesnya tuh dari bahan baku terus jadi produk baru jual ke para pelanggan. Oh iya, terus bentuk perusahaan ini juga beda-beda. Ada yang perorangan kayak warung, TV atau PT yang seharusnya bisa diperjualbelikan. Ngomongin PT nih, tadi ada prinsip going concern, itu maksudnya perusahaan dianggap bakal jualan terus sampai kiamat. Kalau misal bangkrut, gimana ya kira-kira? Ya gitu juga sih. Itu cuma asumsi buat bikin laporan keuangan. Jadi selama nggak ada tanda-tanda bangkrut, laporannya dibuat kayak perusahaan, bakal lanjut long term. Tapi kalau emang mau tutup, baru pakai prinsip likuidasi. Oh iya, ada juga prinsip historical cost. Jadi, aset dicatat berdasarkan harga beli, bukan harga pasaran. Misal, kita beli mobil harga 100 juta. Di laporan tetap segitu, meski harganya naik atau turun. Tapi, kadang pakai fair value juga, kayak properti yang nilainya naik. Terus profesi akuntansi itu banyak banget ya. Ada akuntansi publik kayak di Big Four. Contohnya kayak Ernst and Young lah. Kerjanya audit laporan keuangan perusahaan. Ada juga akuntan pemerintah yang ngurusin keuangan negara atau akuntan pendidikan yang ngajar di kampus. Keren sih, tapi harus lulus PAK dulu nggak sih buat dapat gelar AK terus. Aku kepikiran mau jadi akuntan manajemen, soalnya bisa bantu perusahaan ngambil keputusan strategis. Terus jadi oke kali ya. Kalau menurut
Gue yang paling seru tuh bagian sistem informasi akuntansi. Ngembangin software buat automasi pembukuan. Bisa hemat waktu banget. BTW kita sudah ngebahas semua materi belum? Stakeholder, jenis perusahaan, prinsip akuntansi, sama profesi. Kayaknya udah. Kapan-kapan lanjut bahas etap ya, biar makin paham. Ya, menurut gue kesimpulannya, akuntansi adalah proses mencatat dan menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dalam pertemuan ini, kita telah memahami fungsi dasar akuntansi dan pentingnya sebagai alat bantu dalam dunia bisnis dan organisasi. Pemahaman awal ini akan menjadi dasar yang kuat untuk mempelajari materi akuntansi selanjutnya. Kurang lebihnya itu saja diskusi dari kelompok 8. Bila ada kesalahan tutur kata yang disengaja ataupun tidak tidak disengaja, kurang lebihnya saya dan rekan-rekan semua mohon maaf. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.